Di website tersebut diungkapkanlah bagaimana wajah dari ayah Korea atau oknum-oknum pria Korea yang tidak bertanggung jawab. Koo Bon-chan selaku operator lantas mengatakan bahwa dirinya itu bahkan diancam oleh 3 orang guys bakalan. Hi everyone, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas soal Kopino. Dari kemarin kalau aku lihat ya di kolom komentar, itu udah banyak banget yang request, Kak tolong dong bahas Kopino. Kalau aku hitung-hitung ya bisa kayaknya 10 orang deh yang komen tentang hal tersebut. Anyway, Kopino itu apa sih? Jadi guys, Kopino ini merupakan sebuah kata ataupun sebutan yang menggambarkan seseorang dengan etnis campuran Korea dan Filipina. Semacam kayak singkatan gitu. Ko-nya Korea, Pino-nya adalah Filipino, Korea Filipino. Dan di video sebelumnya, video yang ini guys, di situ kita udah membahas tentang kisah seorang wanita asal Filipina yang hamil di luar nikah dengan pria asal Korea Selatan yang ia temui lewat aplikasi dating. Udah ada yang nonton nggak videonya kayak gimana? Kalau belum ada yang nonton, mungkin kita bisa cerita ulang kali ya, seperti apa sih kisah dari wanita tersebut. Jadi teman-teman ceritanya kayak gini. Belum lama ini, case manajer JTBC telah melaporkan kisah seorang wanita yang berusia 23 tahun, itu tengah hamil 7 bulan. Wanita yang diketahui asal Filipina ini lantas menceritakan bagaimana kekasihnya yang merupakan orang Korea itu bersembunyi setelah mendengarkan kabar kehamilannya. Bersembunyi dalam artian kayak lari dari tanggung jawabnya. Kemudian dia menceritakan bagaimana kisah cinta di antara mereka bisa terjalin. Ternyata ya teman-teman, mereka itu bertemu melalui aplikasi dating ketika si wanita ini berusia 19 tahun. Dan pada kala itu untuk si pria asal Korea ini ya kita sebut saja sebagai A. Nah si A itu memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang berusia 20 tahunan, dan wanita Filipina dan juga pria Korea ini mulai menjalin hubungan romansa pada tahun 2022. Si A ini disebutkan mengunjungi Filipina setahun sekali dan tinggal selama sekitar 7 hingga 14 hari. Wanita tersebut juga mengatakan bahwa dirinya telah memperkenalkan sosok sang kekasih kepada keluarganya. Dan si A ini atau si cowok ini juga kerap mengungkit tentang pernikahan. Singkat cerita, pada bulan Januari wanita itu mengandung guys. Namun sayangnya saat ia memberitahukan tentang kabar kehamilannya kepada sang kekasih, si pria ini malah berubah. Bahkan yang lebih miris adalah si cowok ini kayak ngasih tahu sama si cewek ini buat abortin aja deh. Habis itu si cowok ini ngilang, gak ada kabar sama sekali. Dan untuk wanita ini juga mengatakan bahwa dirinya udah menghubungin pria ini berkali-kali, tapi kayak gak dapet jawaban. Dan untuk pria ini kalian tahu gak, dia itu bahkan ngehapus akun sosial medianya loh guys. Hingga akhirnya di bulan Maret ada informasi terbaru soal pria tersebut. Kalian tahu gak sih teman-teman, ternyata untuk pria ini itu bukannya memikirkan untuk bagaimana sih bertanggung jawab terhadap gadis yang sudah aku hamilin. Dia itu malah cari wanita lain. Dan yang dia cari adalah wanita asal Filipina lagi. Dan pakai dating apps juga teman-teman. And you know apa yang plot twist? Wanita Filipina yang berhasil dihubungi oleh si pria ini ternyata merupakan teman dari wanita yang dihamili. Setelah itu teman dari wanita ini lantas bilang ke si A kayak gini, kenapa kamu ninggalin temanku? Kamu kan adalah ayah dari anaknya dan kamu harus berada di samping temanku dong. Dan mendengarkan bagaimana statement dari si teman, si A ini bilang kayak gini, kayaknya kamu salah orang deh. Ini pertama kalinya aku ke Filipina. Aku udah nikah. Ngaku udah nikah kok cari cewek lain? Parah. Dan guys, sejak saat itu YouTuber Korea membantu si wanita ini untuk mencari tahu di mana keberadaan dari ayah dedek bayi yang dikandungnya. YouTuber Korea @MrWon dan subscribernya juga melacak si pria ini menggunakan ID Messenger. Dan terungkap deh guys bahwa ternyata untuk si A ini atau si pria ini itu adalah seseorang yang berusia 40 tahunan. Bukan seseorang yang berusia di 20 tahunan. Dan terungkap juga guys bahwa ternyata untuk si pria ini itu sudah menikah dan udah punya anak. Astagfirullahaladzim. Usai mengetahui hal tersebut, wanita ini lantas meminta maaf kepada istri dan anak dari pria tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya nggak ada niatan untuk menghilangkan anak yang dikandungnya. Jikalau dia bisa menghubungi si pria ini, seenggaknya dia itu menginginkan anaknya menerima tunjangan. Atau dalam kata lain, anaknya ini bisa dinafkahi oleh pria tersebut. Sedih juga sih dengarnya. Ya kita doakan semoga anak yang dikandung oleh mbaknya sehat-sehat ya nanti dilahirkan. Dan semoga juga dapat dinafkahi oleh ayah kandungnya. Dan guys, kalian tahu gak sih, jauh sebelum kasus ini di Korea itu ada sebuah situs web untuk mencari pria-pria Korea yang gak bertanggung jawab yang memiliki bayi dengan wanita asal Filipina di luar pernikahan mereka.
Ternyata bagi anak-anak Kopino, menemukan ayah mereka itu hampir mustahil. Kenapa mustahil? Karena ya guys, informasi tentang ayah mereka ini itu nggak banyak, sedikit informasinya. Kemudian faktor ekonomi. Jadi keadaan ekonomi itu kerap kali menghambat mereka untuk melacak di mana keberadaan dari ayah-ayah yang nggak bertanggung jawab ini. Kemudian dibuatlah sebuah situs. Nama situsnya adalah kopinofather.wordpress.com atau lebih dikenal sebagai We Love Kopino. Nah, website ini dibuat atau didirikan tahun 2015. Di website tersebut diungkapkanlah bagaimana wajah dari ayah Korea atau oknum-oknum pria Korea yang tidak bertanggung jawab terhadap anak Kopino mereka. Ternyata ya teman-teman, untuk nama yang diberikan, terus usia, dan juga alamat dari ayah-ayah ini itu kerap kali palsu. Dikarenakan untuk oknum pria-pria ini ketika menjalin hubungan dengan wanita asal Filipina itu kerap kali memberikan informasi palsu. Sama kayak cerita yang kita bahas tadi, itu kan informasinya juga palsu diberikan. Usianya aja dia bilang 20, padahal udah usia 40 tahunan. Parah kan? So, dikarenakan nama, usia, dan alamat palsu, makanya foto inilah yang akan membantu mereka dimana untuk menemukan keberadaan dari ayah-ayah ini. Dan nanti untuk mereka itu dimintai pertanggungjawabannya. Di sisi lain ada Kuboncang. Kuboncang ini merupakan operator dari situs web tersebut guys. Beliau ini lantas menceritakan bagaimana teman dari Filipinanya yang mencari ayah dari putranya yang merupakan seorang Kopino. Si ayah ini itu seperti memberikan alamat palsu dan akhirnya si wanita ini nggak punya cara untuk menemukan ayah dari putranya. Melihat hal tersebut, Kubonchan pun tergerak nih guys, ingin membantu sang teman. Dia pun lantas mengatakan kepada temannya dan wanita-wanita lainnya bahwa cara tercepat untuk menemukan di mana keberadaan dari ayah anak-anak mereka adalah dengan mengungkapkan siapa nama dan fotonya. Dan akhirnya saran dari Kubonchan ini membuahkan hasil. Usai melakukan hal tersebut atau mengunggah foto dan namanya, panggilan telepon mulai berdatangan, baik dari si pria yang merupakan ayah dari anak tersebut, maupun dari orang-orang yang mengenal sosok si ayah. Dan ketika mendapatkan informasi, mereka lantas menghubungkannya dengan si ibu. Dan mereka yang mengelola website itu nantinya akan menghapus foto dari si ayah jika si ibu mengizinkannya. Dan berdasarkan laporan dari Korean Times dalam artikel yang dipublikasikan pada tanggal 19 Januari tahun 2016, sejak situs itu dibuka, kelompok ini telah mengunggah 42 foto dan 30 anak Kopino telah menemukan ayah mereka. Wow, hebat banget sih. Berarti dapat kita simpulkan ya guys bahwa website ini benar-benar kayak ngebantu banget. Dan guys, masih dari laporan Korea Times di tahun yang sama atau di tahun 2016, LSM di Filipina dan Korea memperkirakan bahwa jumlah Kopino itu mencapai 30.000 orang dan melacak semuanya adalah hal yang mustahil. Wow, itu di tahun 2016 guys. Gak tahu sih kalau di tahun 2024 kayak gimana. Aku udah cari sih datanya tapi kemarin gak ketemu guys. Dan mungkin aku akan terus mencari ya teman-teman. Jikalau seandainya aku dapat informasi, next time kita mungkin bisa bincang-bincang lagi ya soal kasus Kopino. By the way, berbicara mengenai situs tersebut, kalian tahu nggak guys, situs ini akhirnya menuai kontroversi. Lah, kok bisa kena kontroversi? Bukannya websitenya bagus ya untuk menemukan sosok dari ayah-ayah yang nggak bertanggung jawab. Terus kok bisa kena kontroversi? Kontroversinya apaan? Jadi guys, kontroversinya adalah terkait pelanggaran privacy. Karena situs web itu menampilkan nama dan juga foto dari mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab ini. Kubonchan selaku operator lantas mengatakan bahwa dirinya itu bahkan diancam oleh 3 orang guys bakalan dituntut. Melihat hal itu, dia lantas bertanya-tanya, gimana mungkin para ayah ini melakukan hal itu kepadanya atau mengancamnya untuk menuntutnya. Pasalnya, menurut Kubonchan, apa yang dilakukan oleh oknum-oknum dari pria-pria yang gak bertanggung jawab ini kepada anak-anak mereka, itu gak ada bandingan dengan apa yang dilakukan olehnya dengan mengungkapkan foto dan namanya untuk menemukan keberadaan mereka. Bener juga sih kalau kita pikir-pikir, setuju sih sama Kubonchan. Sementara itu, pada bulan Oktober 2023, pengadilan Korea memutuskan nih guys bahwa pria-pria Korea itu haruslah membayar tunjangan anak dalam gugatan yang diajukan oleh seorang wanita yang melahirkan anak Kopino. Nah, hal ini dianggap sebagai masalah sosial dikarenakan pria-pria Korea yang datang ke Filipina untuk pelatihan bahasa atau jalan-jalan itu seringkali kawin, terus mengabaikan tanggung jawabnya atas anak-anak mereka. Menurut hukum yang berlaku di Korea Selatan, pelaku yang nggak mau bayar tunjangan anak setelah diputuskan pengadilan itu bisa kena sanksi loh, seperti larangan bepergian ke luar negeri dan pembekuan SIM. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai kasus Kopino. Dan menurut aku nih, pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini adalah
Selalu berhati-hatilah sebelum menjalin hubungan dengan someone. Ketahui dulu teman-teman gimana latar belakangnya, keluarganya. Jangan sampai kalian itu cuma tahu nama, usianya, terus kalian nggak tahu latar belakangnya gimana. Menurut aku ya itu perlu ditanyakan. Soalnya guys, aku itu kerap kali menemukan ketika ada seseorang yang menjalin hubungan dengan someone untuk hubungan percintaan lah seperti itu. Tapi mereka itu kayak belum tahu teman-teman tentang bagaimana latar belakang dari orang yang lagi dikencani ini. Dan menurut aku itu merupakan sesuatu yang penting loh. Apalagi kita menjalin hubungan dengan orang yang berbeda daerah sama kita. Apalagi sampai berbeda negara. Takutnya ada kejadian-kejadian yang gak diinginkan. Terus dia lari dari tanggung jawab. Terus pas kita mau minta pertanggungjawaban juga susah. Karena ternyata informasi yang diberikan kepada kita itu informasi palsu. Berabe juga kan guys. Jadi kesimpulannya adalah mau itu sama pria Korea kayak pria Indonesia kayak pria dari negara mana kayak, yang terpenting adalah ketahui gimana latar belakangnya dan pastikan informasi yang kalian dapatkan ini adalah informasi real, bukan informasi palsu. Atau minimal mungkin lihat kartu tanda pengenalnya kali ya. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan kasus ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja ya untuk hari ini. Dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.